Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas 5 SAFEI. Ya, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tematik ya. Tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-5. Nah, kita akan membahas tema 8 ini, ya, pembelajaran ke-5 ini. Ya, kalau kalian buka buku kalian bisa lihat halaman 40 dan halaman 41. Teman-teman, di sini juga sudah ada latihannya, tapi Ustaz akan menjelaskan dulu satu persatu teman-teman ya. Oke, teman-teman, coba kita fokus dulu ke pembelajaran 5 ini di muatan pelajaran pertama, yaitu ini, bahasa Indonesia. Ya. Di sini ada tugasnya, ya, ada pertanyaan, apakah kalian masih ingat cara mengidentifikasi dan menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi? Nah, mengidentifikasi dan menguraikan urutan peristiwa lagi. Di sini peristiwa atau informasi ini bisa kita ketahui ketika kita bisa memahami caranya seperti bagaimana. Ya. Caranya atau cara mengetahui informasi yang ada dalam yang ada dalam bacaan itu. Oke, sekarang bagian sini yang pertama yang perlu teman-teman ketahui cara mengidentifikasi dan menguraikan urutan peristiwa, ya. Yang pertama yaitu teman-teman harus membaca dulu teks yang ada. Jadi pamannya teks ini halaman 40 ya teman-temannya, halaman 40. Ya, teman-teman harus membacanya untuk mengetahui isi dari teks ini. Ya. Tidak mungkin nanti teks ini bisa teman-teman pahami jika teman-teman tidak membacanya dulu. Mungkin ada yang bilang, di video biasa bisa mendengarkan. Kemampuan mendengarkan dan membaca itu beda ya Mas, Mbak ya, semuanya ya. Kita bisa mungkin memahami sesuatu dari kita mendengarkan saja bisa, tapi juga bisa kita memahami satu dengan cara membacanya. Seperti itu ya. Nah, teks yang di sini, ini teksnya judulnya Tari Suling Dewa. Ya, teman-teman buka halaman 40 itu ya. Judulnya Tari Suling Dewa ini. Nah, setelah teman-teman membaca ya dari teks yang sini ya, cara yang kedua apa? Tentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya. Ya, dari kalimat ini, dari teks yang di atas ini teman-teman tentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya apa? Seperti itu. Nah, dari gagasan pokok itulah teman-teman nanti akan memahami ya informasi atau dapat mengidentifikasi peristiwa yang terjadi. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya apa? Untuk lebih memperinci lagi teman-teman, memperinci lagi informasi, gunakan kata tanya. Ya, kata tanya bukan kalimat tanya loh ya, beda ini ya. Gunakan kata tanya untuk mengetahui informasi dalam teks tersebut. Ya. Terus buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Kata tanya masih ingat ya teman-teman ya. Siapa, di mana, bagaimana, berapa, kenapa, kapan, seperti itu. Nah, ini kata tanya. Nah, coba kita baca teks ini dulu. Ya. Tari Suling Dewa merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Tarian ini hanya digelar ketika musim kemarau melanda. Tujuannya tentu saja untuk memohon turunnya hujan. Tiupan seruling dewa ini diyakini masyarakat adat Bayan mampu menurunkan air langit untuk memberikan babak kehidupan yang baru di atas bumi. Kesenian ini lahir ketika wilayah Bayan dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, dari sini teman-teman tentukan dulu kalimat utamanya mana.
Masih ingat ya, apabila ada paragraf seperti ini, ada kalimat utama di awal paragraf, ada juga yang di akhir paragraf. Kalau yang kalimat utamanya di awal paragraf disebutnya paragraf apa teman-teman? Masih ingat enggak? Oh iya, betul. Paragraf deduktif. Berarti di awal paragraf kalimat utamanya. Sedangkan kalimat utamanya kalau yang di akhir paragraf berarti dia itu paragraf induktif, seperti itu ya. Nah, kalian tentukan dulu yang mana ya, yang mana kalimat utamanya. Oh, kalau dari sini, dari tes ini ya, kalimat utamanya adalah yang mana? Di awal atau di akhir? Deduktif apa induktif ini? Nah, betul. Ini di awal. Ini kalimat utamanya. Nah, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya yaitu tari suling dewa merupakan salah satu kesenian tradisional. Itu ya. Itu gagasan pokoknya seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman tentukan, baru kemudian teman-teman membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya ya. Siapa, di mana, bagaimana, berapa, kapan, atau kenapa atau kapan, ini bisa ya. Contoh ya, saya buatkan satu kalimat menggunakan kata di mana, pokoknya gini gampang. Nah, pokoknya kalimat gini, di mana tari suling dewa berasal. Nah, kemudian jawabnya apa? Iya, betul. Jawabannya dari Desa Bayan, Lombok Utara. Terus Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, terus buat kalimat yang lain menggunakan kata siapa, bagaimana, berapa, kenapa, kapan, seperti ini ya. Urutkan seperti itu ya. Bisa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara untuk mengerjakan ini. Coba kalian temukan urutan peristiwa. Ini bisa kalian gunakan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Itu untuk menjawab tugas di pembelajaran 5 ini. Itu dulu teman-teman untuk bahasa Indonesianya. Nanti kita teruskan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.